Di sisi lain terlihat dengan Kalyani dengan wajah yang seperti orang kebingungan yang mendengar teriakan Jagdish yang memanggil nama Anandi dan ingin pulang ke rumah. Jagdish pun mengungkapkan semua tentang kesalahan dan penyesalannya. Tak lama itu terlihat dengan Gehna yang datang dan bertanya dengan Kalyani. Gehna berkata, "Ibu, apakah ibu baik-baik saja?" Setelah itu Kalyani menjawab, "Iya, aku baik-baik saja dan aku ingin pergi ke kamar yang untuk beristirahat." Adegan selanjutnya terlihat dengan Anandi yang sedang di kamar, lalu terlihat dengan Anandi yang sedang menelpon Shiv. Anandi meminta kepada Shiv agar Shiv harus berhati-hati dengan jarinya. Namun Anandi mendengar suara yang sangat berisik. Setelah itu Anandi tak bisa untuk berbicara lama-lama. Setelah itu Anandi berkata dengan Shiv, "Besok kita harus pergi ke rumah sakit yang untuk mengganti perban lukamu." Namun Anandi mendengar Ira dan lainnya yang untuk mengganggu Shiv, sehingga Anandi pun tertawa mendengarnya, sehingga akhirnya Anandi dan Shiv pun saling dekat satu sama lainnya setelah mereka bertunangan. Oke sahabat Balika Padu, terima kasih yang sudah bergabung di channel kami. Tonton videonya sampai selesai agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video terbaru dari channel kami, karena kami menyajikan video terbaik untuk Anda semua. Tonton dan dukung terus channel ini agar kita semua dapat video terbaru dari channel kami. Setelah itu Kalyani yang mendengarkan pembicaraan Anandi dan Shiv, lalu Kalyani pun panik dan deg-degan jika Anandi dan Shiv bertemu dengan Jagdish di rumah sakit. Di sisi lain, Jagdish yang sedang berada di dalam gua yang gelap dan sepi yang meminta pertolongan, namun tidak ada satupun orang yang mendengar dan menolongnya. Tiba-tiba Jagdish pun melihat ada cahaya yang muncul, lalu Jagdish mencoba untuk mendekati cahaya tersebut. Dan tiba-tiba Jagdish pun terbangun dan itu semua hanyalah mimpi. Lalu dokter berkata, "Bersyukur jika Jagdish telah sadar." Dokter berkata, "Sekarang kau sudah sadar dan kamu sudah beberapa hari kamu tidak sadarkan diri." Setelah itu Jagdish bertanya kepada dokter tersebut, "Bagaimana aku bisa terbaring di rumah sakit ini?" Lalu dokter berkata, "Jika kamu datang ke sini, wargalah yang membawamu ke sini, Jagdish." Setelah itu Jagdish meminta maaf atas kesalahan di masa lalunya. Lalu dokter berkata kepada Jagdish, "Dokter berkata, kemarin aku mencoba menelpon nomor Gauri, namun Gauri marah dan benci seakan-akan dia tidak peduli dengan keadaan dirimu." Setelah itu Jagdish langsung menjelaskannya kepada dokter jika Jagdish sudah memutuskan hubungannya atas kebusukan Gauri. Gauri yang menghancurkan Jagdish dengan Anandi dan semua keluarganya. Lalu aku mencoba untuk pulang ke rumah ke tempat keluargaku. Aku mencoba untuk meminta maaf atas kesalahan dan dosa-dosaku, namun mereka tak ada satupun yang untuk mempercayaiku lagi, sampai-sampai aku ditendang keluar rumah. Setelah itu Jagdish yang tak sengaja Jagdish melihat tasbih Kalyani. Lalu Jagdish bertanya dengan dokter sahabatnya itu, "Apakah Nek Kalyani menjengukku?" Lalu dokter pun tak bisa untuk menutupi atas kedatangan Kalyani sewaktu Jagdish yang belum sadar. Lalu dokter berkata dengan Jagdish, "Iya, Nek Kalyani datang dan menjengukmu, namun dia sudah pulang," tutur dokter. Setelah itu Jagdish pun merasa tenang atas semua itu. Lalu Jagdish berkata, "Mungkinkah Nek Kalyani sekarang sudah memaafkan dirinya?" Keesokan harinya terlihat Kalyani yang masuk ke kamarnya Anandi, namun Kalyani tidak melihat Anandi di kamar tersebut. Lalu Kalyani memanggil Gehna. Setelah itu Gehna pun datang dan bertanya. Kalyani berkata, "Tahukah kamu kemana Anandi pergi?" Gehna pun menjawab. Gehna berkata, "Anandi pergi yang untuk mengajar." Lalu terlihat dengan Kalyani. Nampaknya Kalyani cemas dan takut. Setelah itu Kalyani untuk menyuruh Gehna untuk pergi keluar. Lalu Kalyani terlihat yang ingin menelpon Anandi. Kalyani berharap Anandi masih sekolah dan mengajar. Setelah itu Kalyani langsung menelpon Anandi dan bertanya kepada Anandi, "Kamu sedang ada di mana?" Lalu Anandi berkata, "Aku masih mengajar." Kalyani berkata kepada Anandi, "Apa benar kamu setelah kamu pulang mengajar kamu akan pergi ke rumah sakit?" Lalu Anandi berkata, "Tidak nenek, aku hari ini tidak jadi untuk pergi ke rumah sakit karena Shiv sedang ada urusan yang lebih penting." Lalu terlihat Kalyani. Nampaknya Kalyani merasa lega atas penjelasan dari Anandi. Setelah itu Kalyani pun bergegas untuk pergi ke rumah sakit. Sesampainya Kalyani di rumah sakit, lalu Kalyani melihat Jagdish yang sedang tertidur. Lalu terlihat dengan Kalyani yang ingin menyentuh Jagdish, namun Kalyani merasa ragu. Lalu Kalyani meletakkan sari Anandi
yang dari pemberian Jagdis agar Jagdis cepat sembuh. Lalu Kalyani terlihat yang ingin pergi dan meninggalkan Jagdis, namun tiba-tiba Jagdis memegang sarinya. Lalu terlihat dengan Jagdis perlahan membuka matanya dengan penuh kesedihan. Lalu Kalyani mencoba untuk melepaskannya. Lalu Jagdis menggenggam tangannya dan Jagdis bertanya dengan Kalyani, apakah nenek datang ke sini yang untuk melihat keadaanku? Lalu Kalyani melepaskan tangannya Jagdis dan menjelaskannya. Kalyani berkata, aku datang ke sini bukan untukmu, namun aku ke sini untuk menemui dokter di rumah sakit ini. Setelah itu Jagdis bertanya kepada nenek Kalyani. Nenek dan cucu saling berbohong satu sama yang lainnya. Oke sahabat Balika Padu, ikuti terus jejak-jejak terbaru dari channel kami. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa like, comment, share videonya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.